Selamat sore, Shalom. Kita masuk ibadah sesi ketiga sore hari ini. Kita berdoa dengan cara saat teduh. Mari kita berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang diderita oleh anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sekali lagi, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan yang mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Roma 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Marilah kita membaca secara responsorial. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh orang itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu seorang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Jemaat 26 Februari 2023. Hari ini Minggu 26 Februari 2023 adalah Minggu Info Kafid. Topik Minggu adalah Allah Sumber Kasih Karunia. Kedua, pelayan ibadah kebaktian Minggu dapat kita baca dalam warta. Berita dan pengumuman. Pertama, pertanggungan wilayah. Hari Selasa 28 Februari 2023 pukul 8 malam untuk wilayah Yerusalem, tuan rumah keluarga Sintua B. Sianturi, Boru Dolok Saribu, alamat Perumahan Harapan Jaya, Jalan Gunung Jaya Wijaya 7, Blok B, nomor 504. Wilayah Kanaan, di rumah keluarga B. Situmorang, Boru Dolok Saribu, alamat Perumahan SBS, Jalan Gunung Kerinci 2, Blok C4 nomor 40. Wilayah Galilea di rumah Nyonya Siregar Boru Manurung, alamat Kafling Al-Ikhlas 14, RT 3 RW 43 nomor 98 Ujung Harapan. Di wilayah Judea di rumah keluarga E. Togar Panjaitan, Inang Boru Simanjuntak, alamat Perumahan Pesona Anggrek, Harapan Blok A6 nomor 10. Di wilayah Sion, di rumah Sintua MC Tumorang Boru Sihaan, alamat Kafling Harapan Kita, Jalan Perkutut 4, nomor 2 Bulak Sentul. Untuk hari Rabu 1 Maret 2023 pukul 8 malam, wilayah Bethlehem, di rumah keluarga Insinyur SN Panjaitan, Boru Dolok Saribu, alamat Kafling Rawabugel, RT 3 RW 3 nomor 26. Wilayah Hermon, di rumah keluarga Insinyur HP Simorangkir, Boru Tambunan, alamat Perum Titian Kencana, Blok F4 nomor 4. Di wilayah Zetun, di rumah keluarga Kasih Mangunsong, Inang Boru Situmorang, alamat Kampung Rawabugel, RT 9 RW 25 nomor 24. Wilayah Efrata, di rumah keluarga Sintua P. Pasaribu, Inang Boru Simanjuntak, Rawapasung. Di wilayah Nazaret, di rumah keluarga M. Sitinjak Boru Tarigan, alamat Perum Asipa, Blok A4 nomor 16. 2. Sumbangan pengecatan dan pembenahan gereja. Gereja kita telah menerima sumbangan dari 1. Keluarga Indra Sinaga, Boru Sijabat, wilayah Zaitun, berupa uang tunai sejumlah 1 juta rupiah. 2. Dari keluarga Sintua TN Sinaga, Inang Boru Butar-Butar, wilayah Galilea, berupa 1 unit lampu gantung senilai 3.300.000 rupiah. Ketiga, dari keluarga Sintua M. Sitompul, Inang Boru Situngkir, wilayah Galilea, berupa 1 unit lampu gantung senilai 3.300.000 rupiah. Para halado dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk sumbangannya. Bagi jemaat yang terbuka hatinya untuk menyumbang, bisa menyerahkan sumbangan tersebut ke gereja atau menghubungi bagian Parartaun. 4. Keuangan. Laporan keuangan gereja kita dapat dilihat di dalam warta. Saldo kas keuangan gereja per tanggal 26 Februari 2023, Huria Diakoni
jumlahnya Rp263.950.652. Untuk pusat Rp19.015.950. Pembangunan dan perawatan Rp110.702.200. Transitoria Rp9.875.000. Sarana jalan dan parkir Rp89.789.000. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini. Iuran, ucapan syukur, pepuluhan, janji iman, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. Kelima, ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini sebanyak 26 orang. Para halado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita diambil dari 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Demikian warta jemaat satu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Baru nama dodok do. Shalom. Horas. Umat yang percaya kepada Kristus Yesus, firman Tuhan yang meneguhkan kita dalam perjalanan iman kita pada minggu Infokapit ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 33 dimulai dari ayat 15 hingga ayat 23. Ibu Bapak, Napa sebelum yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan bagi kita. Kiranya kita boleh mendengarkan dengan baik dan merenungkan firman ini. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Umat Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus, pada saat ini hingga 6 minggu ke depan, kita masuk dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah dalam artian masa-masa perenungan akan sengsara Yesus. Bagaimana Yesus diludahi, bagaimana Yesus ditolak, bagaimana Yesus dimaki-maki, bagaimana Yesus hingga mati di kayu salib untuk amang-inang, untuk kita semua, dan untuk dunia ini. Memang di HKBP secara umum, masa Prapaskah ditekankan pada masa-masa Pasion, di mana di gereja kita biasanya 3 malam berturut-turut kita akan membaca masa-masa sengsara Yesus. Tetapi dalam tahun liturgi, masa Prapaskah sudah dimulai dari
hari Rabu kemarin yaitu masa Rabu Abu. Biasanya teman-teman kita dari umat Katolik akan mengenakan tanda salib dengan abu di keningnya. Tetapi di gereja kita kebiasaan itu tidak terlalu ditekankan. Yang ditekankan adalah masa Pasion. Apa artinya masa Prapaskah atau Pasion bagi kita semua amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Yaitu masa-masa berpuasa untuk menundukkan hati. Bagaimana mengenang Tuhan yang mati di kayu salib itu untuk kita semua. Bagaimana Tuhan Yesus yang mati, yang darahnya untuk menebus kita semua. Oleh karena itu, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 6 minggu ke depan adalah masa-masa yang indah bagi orang-orang percaya mengenang Tuhan yang mati untuk kita. Dengan cara menertibkan kehidupan spiritual kita. Dengan cara menertibkan kehidupan spiritual kita dari cara berdoa, dari cara berperilaku, dari cara bertutur kata, dari cara berpikir. Kita harus berusaha untuk menertibkan spiritual kita. Yang biasanya kita, teman-teman semua amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap minggu minum kopi Starbucks. Untuk 6 minggu ke depan jangan Starbucks dulu lah, Starling dulu kan gitu. Dari harga sekian-sekian kita minimalkan. Yang biasanya makan-makan di luar, sekarang kita harus makan teratur di rumah. Yang biasanya tidur di atas jam 12 malam, sekarang kita tidur di bawah jam 12 malam. Yang biasanya tidak mau atau enggan menerima nasihat dari orang tua di masa Prapaskah ini, waktu yang tepat untuk menundukkan hati dan pikiran kita. Ingat, Tuhan Yesus sudah menebus engkau. Apa kaitannya dengan nats ini amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Tentang Musa yang tunduk, yang taat, yang patuh kepada perintah Tuhan. Setelah Musa berpuasa 40 hari 40 malam, ketika dia memimpin bangsa Israel harus keluar dari perbudakan Mesir menuju Kanaan, dia berpuasa. Dia merenungkan bagaimana Tuhan selalu berinisiatif sebagai orang pertama, inisiator yang melindungi umat Israel dari cengkraman maut, dari bala tentara Firaun, dari segala cuaca yang ekstrim dan lain sebagainya. Dia merenungkan itu setiap saat. Dia menundukkan hatinya. Dia menundukkan pikirannya bahwa hidupnya tidak boleh lepas dari penyertaan Tuhan. Dia mengatakan statement imannya pada nats ini. Keluaran 33 ayat 15 sampai 23. Dia mengatakan, aku tidak akan berangkat menuju tanah perjanjian jika bukan Tuhan yang menyertai aku. Aku tidak akan berangkat jika bukan Tuhan yang selalu ada di depan, bersama dan di belakangku. Jika bukan Tuhan yang menyertai aku tidak akan berangkat. Dia menundukkan totalitas spiritual dan kedagingannya, bahwa hanya Tuhan yang harus hidup bersama dia.
Nah, ini juga yang ditekankan kepada kita, umat yang dikasihi Tuhan. Pada perjalanan hidup kita ini, ada yang selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, ada yang tidak memprioritaskan. Dan sebaliknya juga, ada yang kadang-kadang memprioritaskan dan kadang-kadang enggak memprioritaskan. Tentu yang harus kita pilih sebagai umat Tuhan yang ditebus oleh Yesus Kristus yang di kayu salib itu. Hidup kita sebagai umat percaya harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan. Ketika kita mau kuliah, bekerja, di tengah-tengah rumah tangga, Tuhan, Engkau harus hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, Engkau harus hadir di tengah-tengah perkuliahanku. Tuhan, Engkau harus hadir di tengah-tengah pekerjaanku. Itu yang diarahkan oleh nats ini. Karena kebanyakan orang yang sudah ditebus Tuhan sering melupakan akan penyertaan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa pada nats ini. Ketika dia ingin menerima 10 titah di Gunung Sinai, bangsa Israel dipimpin oleh Harun. Mereka menduakan Tuhan. Mereka menyembah patung lembu emas. Mereka mengandalkan pikirannya. Mereka dirundung rasa kekhawatiran yang sungguh-sungguh sangat berat. Mana tahu Musa enggak datang lagi dari Gunung Sinai. Mana tahu dia enggak datang lagi untuk memimpin kita menuju Kanaan. Mari kita buat ilah-ilah lain, yaitu patung lembu emas. Mari kita sembah dia. Ingat, Harun adalah seorang imam yang dipilih pada saat itu yang memimpin peribadahan dan pertumbuhan spiritual umat Israel. Tetapi karena mengandalkan pikiran, karena keraguan-raguan, karena menganggap mungkin Musa enggak akan turun dari Sinai, dia juga terperangkap untuk jatuh menyembah patung lembu emas. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini. Di mana godaan, gimana tawaran-tawaran dunia yang sangat menggiurkan kepada kita. Sangat-sangat menggiurkan. Apalagi kita di tengah-tengah perkotaan ini, di Jabodetabek ini. Banyak hal yang mengganggu iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Bisa jadi dari seorang perempuan atau seorang laki-laki karena hubungan pacaran. Bisa jadi karena pekerjaan. Bisa jadi karena tawaran-tawaran ingin hidup mewah. Karena popularitas, ingin terkenal, dan lain sebagainya. Tawaran-tawaran itu dekat di dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi ingat, umat yang dikasihi dan ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah jatuh dalam godaan-godaan di tengah-tengah dunia ini. Ketika Musa memimpin bangsa Israel mau menuju tanah perjanjian, imannya tidak jatuh, dia setia. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Wajahmu harus menyinari aku, wajahmu harus bersamaku. Dan berikutnya, ketika Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, ada 3 godaan dari iblis. Rubahlah roti ini, tunjukkanlah kemuliaanmu, lompatlah dari bubungan bait Allah ini supaya engkau mendapat segala sesuatunya yang ada di dunia ini, engkau dipermuliakan dan lain sebagainya. Tetapi jawab Yesus, percayalah dan tunduklah kepada Tuhan Allahmu.
Ini menjadi ajakan bagi kita, Amang Inang, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semuda apapun kamu, setua apapun kamu, sehebat apapun kamu, semua harus tunduk dan taat kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk kehidupan kekal. Bagaimanapun statusmu, bagaimanapun kualitas hidupmu, semua harus mengatakan dalam hidupku ini Tuhan, saya tidak dapat berbuat apa-apa jika bukan Tuhan bersamaku. Amin. Jangan pernah mengandalkan dirimu, karena dirimu sangat terbatas. Karena dirimu sangat terbatas. Boleh hidup kita ini sekarang di tengah-tengah gereja ini, rasanya spiritual iman kita terawat dengan baik, bertumbuh sehat. Tetapi ketika kita melangkah dari bait yang kudus ini dan suci ini, kita melihat sekeliling kita, mata kita terbuka lebar untuk kehidupan dunia, bisa dengan segera iman kita terjatuh. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan lain tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada dua paham yang harus kita perangi pada saat ini, yaitu yang sudah menjalar atau menular di tengah-tengah kehidupan di jemaat perkotaan. Yaitu yang pertama, ateis. Dia percaya ada Tuhan. Sekali lagi, dia percaya ada Tuhan, tetapi tidak mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Hanya sebatas ide, pendapat, melihat dari jauh, tidak mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Ini sudah sangat menjalar bagi kaum-kaum muda, Amang Inang, umat yang dikasihi Tuhan. Pemahaman seperti itu benar-benar salah. Kita harus kembali mengingat bahwa Allah itu adalah pencipta, kreator di. Dan kemudian bahwa Allah itu adalah pelindung, bahwa Allah itu adalah pemelihara, bahwa Allah itu adalah turut andil di setiap kehidupan yang diciptakannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan yang diciptakannya. Jadi pemahaman ateis tadi, jangan cuman percaya di ide, di pemikiran, tampak luar percaya, tetapi tidak menyerahkan setiap perjalanan hidupnya, pergumulannya, kekuatannya, dan kelemahannya kepada Tuhan. Orang Kristen harus menyerahkan kelebihan, kelemahan, pergumulan, rasa sukacitanya kepada Tuhan. Karena dia harus sadar, Allah pencipta itu adalah yang maha kuasa, yang dicipta itu harus bergantung kepada pencipta. Mau saya tanya dulu, tengah-tengah kita, apakah di antara kita ada yang bisa menciptakan? Tidak ada. Tanga dong nabui manoppa. Hanya Tuhan yang kita imani itu. Jadi ilmunya orang atau umat yang diciptakan seutuhnya harus bergantung kepada yang menciptakan. Saya dan kita semua yang hadir di sini yang diciptakan Tuhan seutuhnya, seogianya harus tunduk dan bergantung kepada yang menciptakan. Jangan coba-coba lari dari kuasa Tuhan. Jangan coba-coba mengandalkan pikiranmu, karena itu akan berakibat fatal kepada kehidupan spiritual dan kehidupan kedagingan kita. Itu yang pertama. Ateis, no, tetapi kamu pengikut Kristus. Yang kedua, ada pemahaman seperti ini. Allah itu bekerja seperti di luar mesin. Dalam artian atau pengertiannya, mereka percaya ada Tuhan.
Tetapi mereka menganggap bahwa Tuhan itu sungguh jauh di dalam kehidupannya, berada di langit, di atas langit, di awang-awang, jauh pokoknya dari kehidupannya. Dan dia akan beranggapan setiap pekerjaan yang ada dalam kehidupanku di dunia ini aku harus berusaha menyelesaikannya. Sekarang ujung tombaknya hanya kepada aku. Dia memprioritaskan dirinya. Saya mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Saya mampu untuk meraih ini. Saya mampu untuk menyelesaikan ini. Pemahaman ini juga sangat salah. Dan motivator pada saat ini yang berseliweran selalu mengungkapkan itu dekat di telinga dan di mata kita. Seolah-olah Allah itu bekerja di luar kehidupan kita. Ada lagu buku HKBP yang sudah digumuli dan diimani 162 tahun oleh jemaat HKBP. Bahasa Bataknya seperti ini. Jonok de batata, Allah itu dekat dan diam di dalam hati. Di tengah gereja ini, di tengah kehidupanmu ketika melakukan firman Tuhan, Dia sungguh dekat. Dia tidak pernah menjauh dan meninggalkan kita. Pemahaman yang kedua itu harus dipatahkan. Terus ada pergolakan dan pertanyaan. Kalau Tuhan itu dekat, Tuhan itu ada di hati, Tuhan itu ada di gereja ini, Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga dan pekerjaanku, kok kadang aku gagal? Kok kadang usahaku tidak tercapai? Kok rumah tangga bapak dan ibuku bercerai? Kok keluargaku antara abang dan adikku tidak saling menghargai? Ingat, pertolongan Tuhan tidak semata-mata terlihat mata. Pertolongannya juga tersembunyi. Contohnya, ketika Musa mau membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian melewati padang gurun yang sangat mengenaskan itu, padang gurun simbolnya adalah bagaimana ruang pembinasaan. Tuhan sendiri menyuruh tiang api di tengah malam. Tuhan sendiri menyuruh tiang awin ketika sinar matahari sungguh sangat menyengat. Di padang gurun itu mereka kelaparan, tidak mendapatkan makanan yang baik, yang sehat. Tuhan sendiri yang memberikan manna. Ketika mereka kehausan, Tuhan sendiri yang menunjukkan marah. Dan ketika kamu lemah, kamu hidup bisa berpikir positif dan melewati hari-harimu dari hari pertama hingga ke-30, Tuhan sendiri yang menguatkanmu, bukan dirimu. Ketika kamu mengalami beban berat, persoalan yang sungguh-sungguh tidak memiliki solusi, kalau jika mengandalkan dirimu, kamu harus masuk rumah sakit jiwa. Bisa juga karena pekerjaan, karena putus cinta, karena keluarga yang broken home. Ingat, jika hanya mengandalkan cara berpikir kita, bisa-bisa kamu masuk rumah sakit jiwa. Apakah ada yang seperti itu ibu bapak? Ada, gak bisa menguasai pikiran. Di situ juga Tuhan bekerja. Sebagai penekanan khotbah pada minggu Infokapit ini, yang berarti berserulah kepadaku, Tuhan akan menjawab. Semua perjalanan hidupmu, engkau ibu bapak Amanginang harus berseru kepada Tuhan. Seperti Musa yang berdialog khusus. Tuhan, tunjukkan wajahmu, kamu harus bersamaku. Tuhan, engkau harus memberikan karuniamu yang begitu besar itu ketika aku berjalan. Hidup kita juga harus seperti itu. Harus ada dialog intens kepada Tuhan.
Sepertinya dalam logika, kok tawar-menawar sih Musa sama Tuhan. Tetapi itu menunjukkan kedekatan dia, bahwa dia sudah mengenal Allah yang menciptakan dia, yang melindungi dia. Hanya dia yang boleh menentukan dan mengiyakan seluruh perjalanan hidupnya. Kita juga demikian Amanginang, remaja Naposo Bulung, tengah-tengah pendidikan, tengah-tengah pekerjaan, ketika kita single, belum memiliki pasangan, ketika kita sudah berpasangan, mau membangun rumah tangga, selalu undang Tuhan dalam kehidupanmu. Selalu libatkan kehidupanmu. Tuhan, apakah ini jodoh yang tepat bagiku? Tuhan, apakah ini jurusan yang tepat bagiku? Tuhan, apakah ini pilihan yang tepat bagiku? Ada dua karakter yang harus kita ketahui sebagai perenungan terakhir tentang bagaimana dan apa yang bisa dikendalikan oleh umat percaya. Yang pertama, yang tidak bisa dikendalikan, salah satu cuaca. Kemudian bagaimana hari lahir kita ke tengah-tengah dunia ini. Bagaimana hari kematian kita. Bagaimana jodoh kita. Ini tidak bisa kita kendalikan. Dan yang paling gampang, yang tidak bisa kita kendalikan, bagaimana perasaan Amanginang semua terhadap saya sebagai pengkhotbah di sini. Dari cara berpikir kali. Gak bisa saya kendalikan. Mau tidur, mau main handphone, mau dengan teduh, saya tidak bisa kendalikan. Gak bisa. Yang kedua yang bisa dikendalikan, bagaimana menempatkan ide, pendapat, bagaimana mempertimbangkan sebuah keputusan, bagaimana untuk memilih dengan komitmen hanya Tuhan yang hidup dalam kehidupanku. Olanido, hanya itu. Jadi manakala kalian merasa baper, kok Inang ini mukanya kok kayak bengkok ke kiri dan ke kanan, mau gimana, emang bisa kita kendalikan? Kok abang ini ketika kita berbicara mukanya ke kiri dan ke kanan, emang bisa kita kendalikan? Enggak. Yang bisa kita kendalikan adalah cara berpikir kita, menempatkan bagaimana kita melihat dia. Dan yang saya tekankan, ketika kita boleh mengendalikan pikiran kita, pertimbangan kita, pada saat ini firman Tuhan sudah sungguh sangat jelas. Hidupmu tidak boleh lepas dari Tuhan. Pilihanmu, idemu dan pertimbanganmu adalah pilih Tuhan, harus ikut selalu turut campur tangan dalam setiap perjalanan hidupmu. Mau sekolah, mau bekerja, dan mau sebagainya, selalu Tuhan, engkau harus hadir bersamaku. Amanginang, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pergumulan kita pada saat ini dan dalam nats ini ada firman yang sungguh-sungguh menarik perhatian kita, yaitu mari kita sama-sama baca Keluaran 33 ayat 23. Boleh ditampilkan Mazmur Keluaran 33 ayat 23. Lah muncul Inang? Lah muncul? Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sekali lagi 1, 2 ya. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Manakala kita pulang dari gereja ini, kok wajah Allah gak bisa dilihat?
Tentu wajah Allah tidak bisa dilihat orang berdosa seperti kita, karena Allah itu kudus. Dan kembali Allah itu pencipta. Kita bayangkan, matahari yang diciptakan Tuhan saja, mata kita, kedagingan kita tidak mampu berhadapan langsung kepada matahari. Apalagi kepada Tuhan sang pencipta matahari itu. Tetapi yang bisa kita lihat adalah tulisan Allah, sinar Allah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Bisa kita lihat di tengah-tengah gereja, bisa kita lihat di tengah-tengah kehidupan suami istri, bagaimana ketika kasih, ketika kesetiaan, ketika ketaatan, ketika melibatkan Tuhan, itu adalah sinar Tuhan yang mengikat kita. Sinarnya selalu ada menerangi kita. Tetapi untuk melihat secara fisik, secara logika kita pikirkan, yang diciptakan saja matahari, kita tidak mampu melihat dia. Gak mampu. Kalau ilmuwan mengatakan kira-kira 20 juta derajat Celcius masih di luarnya. Kira-kira kalau salah boleh di cross check kembali. Tetapi untuk melihat ciptaannya itu saja kita tidak mampu. Itu luar biasanya Tuhan yang selalu kita andalkan dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah ragukan Tuhan. Dia sungguh luar biasa. Dia selalu bersama kita dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersuka cita atas firman-Mu ini yang menguatkan kami. Engkau selalu hadir dekat bersama kami di dalam perjalanan iman kami. Terkadang kami ingin jatuh ke dalam dosa, Tuhan selalu mengingatkan dengan Roh-Mu. Dan ketika kami menjalani hari-hari kami, Tuhan selalu menuntun kami dengan hikmat dan pengertian yang benar dari Tuhan. Dan pada saat ini kami mohon kepada Tuhan, ajar kami, bimbing kami untuk tidak menduakan Tuhan, untuk tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya kami dari hati kami yang paling terdalam, hanya Engkaulah Tuhan sumber pertolongan yang menyertai, membimbing dan memberkati kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu ini di tengah-tengah kehidupan mereka. Bila masih dalam pendidikan, kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat dan pengertian dan kecerdasan agar mereka boleh menyelesaikan pendidikannya, dan pendidikan yang mereka timba boleh bermakna dan bermanfaat dalam kehidupannya dan sekelilingnya. Dan bila mana jemaat-Mu ini yang sudah ada yang bekerja, kami mohon Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berkati pekerjaan mereka, agar mereka tetap selalu bersyukur. Tuhan selalu menyediakan kecukupan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kami juga mendoakan dalam perjalanan iman kami di masa-masa prapaskah ini, kiranya kami semakin menundukkan hati dan pikiran kami bahwa Tuhan menebus kami di tengah-tengah salib-Mu. Ajar kami untuk taat dan tunduk. Betapa besarnya anugerah dan kasih setia-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarlah kami menjadi hamba yang baik, yang boleh selalu melakukan firman-Mu di tengah kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami mendoakan seluruh program dari Gereja-Mu HKBP Harapan Jaya ini, kiranya Engkau satukan hati, pikiran kami untuk mendukung dan menyelesaikan program-program gereja yang tertunda hingga saat ini, dan kami boleh menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Bapa di surga, kami juga akan pulang dari gereja ini. Kami mohon Tuhan antarkan kami dalam keselamatan yang daripada Tuhan, dan kami boleh dengan bersuka cita
menikmati hari waktu yang baru yang Tuhan berikan untuk melakoni kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati setiap jemaat-Mu yang terbaring lemah karena sakit. Kiranya Engkau Tuhan memberkati obat yang mereka konsumsi. Dan kami mohon Tuhan sembuhkan mereka. Dan teman-teman kami itu boleh lagi bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu ini untuk memuji Engkau dan menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Bapa, kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Untuk itu kami mohon ampun, agar kiranya Tuhan tetap memberikan berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Yesus kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Sudah menetes berkat-Mu. Kita nyanyikan ayat 4, kita bangkit berdiri. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati lelah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, Itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu. biar tercurah penuh.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku karena milikku semua. Kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.